Ini tidak sesuai dengan ruh syariat Islam, di mana syariat Islam itu intinya adalah memberikan kemudahan kepada kita semua. Ramadan Kareem Kareem Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat TV-mu yang Allah muliakan, alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan menambah pengetahuan kita tentang ibadah saum Ramadan. Pada edisi ini, izinkan kami memaparkan sebuah tema tentang siapa saja orang-orang mukmin yang diperbolehkan meninggalkan ibadah saum Ramadan. Hal ini perlu kita ketahui sebab agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Agama yang mengutamakan kemudahan, agama yang menghargai kesulitan manusia, dan bukan agama yang mencari dan mempersulit manusia. Maka Al-Quran mengatur di samping ibadah Ramadan ini atau ibadah saum Ramadan ini diwajibkan kepada seluruh orang beriman, tetapi juga ada orang-orang tertentu yang Allah berikan dispensasi kemudahan untuk tidak melakukan ibadah saum Ramadan. Nah, dalam kesempatan ini kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Ayat ini secara prinsipil menegaskan setelah Allah menceritakan kewajiban ibadah saum Ramadan, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Fama kana minkum maridan. Barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sedang dalam kondisi bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh tidak berpuasa, maka dia boleh meninggalkan ibadah saum Ramadan, tapi dengan syarat dia membayarnya, mengqadanya di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian juga ayat itu menjelaskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada kelompok kedua yang memang dia seorang muslim, orang beriman, yakin dengan wajib ibadah saum Ramadan, tapi dia sangat tidak mungkin melakukan ibadah saum Ramadan karena berat baginya. Berat melakukannya, sangat tidak mungkin. Ya, karena tadi ada orang yang sakit, ya, kemudian orang bepergian, ada orang tidak sakit, tidak bepergian, tapi kemudian dia berat, tidak mungkin melakukan ibadah saum Ramadan. Ya, misalnya orang yang sudah sepuh, ya, sudah tua renta, atau misalnya wanita yang sedang menyusui, ya, atau misalnya orang-orang yang punya pekerjaan, yang punya profesi, yang tidak mungkin dia mengerjakan pekerjaannya itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan kosong perut, ya. Sehingga kalau dia mengerjakan pekerjaan itu dalam kondisi lapar akan membahayakan jiwanya, akan membahayakan pada atau berakibat pada hasil pekerjaannya. Nah, ini termasuk yang diberikan dispensasi, ya. Orang-orang yang berat melaksanakan ibadah saum Ramadan dalam keadaan semacam itu, mereka boleh meninggalkan ibadah saum Ramadan, tapi dengan wajib membayar kifarat, ya, wajib membayar kifarat dan memberi yang dibuktikan atau diwujudkan dengan memberi makan kepada orang-orang yang miskin, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada dua kelompok besar mereka yang diperbolehkan meninggalkan ibadah saum Ramadan yang terkait dengan konsekuensinya. Kelompok pertama adalah orang yang boleh meninggalkan ibadah saum Ramadan, tapi dia harus mengqadha, mengganti dengan saum serupa di bulan-bulan yang lainnya. Kelompok yang kedua, orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah saum Ramadan,
tapi dia tidak harus mengqadha, tidak harus membayar dengan puasa serupa. Karena dia pekerjaannya tidak berhenti misalnya, sepanjang tahunnya begitu, maka dia boleh membayar fidyah, ya, membayar fidyah untuk mengganti ibadah saum yang dia tinggalkan, ibadah saum Ramadan yang dia tinggalkan. Nah, misalnya orang sakit, jika orang sakit itu sakitnya masih ada harapan sehat kembali, ya, usianya masih muda, masih mungkin beribadah puasa di bulan-bulan yang lainnya, maka orang semacam itu wajib mengqadha saum Ramadan di luar bulan-bulan yang lainnya. Tapi jika ada orang yang sakit, yang sudah sakit dan secara lahiriah sudah tidak mungkin lagi dia sehat normal seperti semula, ya, melihat perkembangan kesehatannya sudah sangat berat, maka orang yang seperti ini, ya, hanya diwajibkan membayar fidyah, memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Demikian pula misalnya orang yang sedang menyusui. Orang sedang menyusui pada saat Ramadan dia melahirkan, ya, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah saum Ramadan karena menyusui, karena takut membahayakan dirinya dan membahayakan bayinya, kemudian dia tidak saum Ramadan, dia tinggalkan sampai Ramadannya akan datang, dia belum tentu bisa melepaskan misalnya ASI-nya untuk anaknya, untuk bayinya. Maka jika sampai Ramadan yang akan datang dia belum bisa melakukan hal yang serupa karena menjaga keselamatan diri dan bayinya, maka orang yang semacam itu cukup menggantinya dengan membayar fidyah. Ya. Jadi ada dua kelompok, satu membayar dengan saum yang serupa di bulan-bulannya selainnya, ada dua kelompok kedua yang diberikan kemudahan, dia boleh tidak ibadah saum Ramadan dengan mengganti membayar fidyah. Nah, ada juga orang yang mengatakan selain membayar fidyah dia tetap harus juga mengqadha saumnya. Nah, ini menurut minoritas ulama, sementara mayoritas para ulama, ya, mengatakan bahwa orang yang sudah membayar fidyah itu tidak wajib lagi membayar qadha ibadah saum Ramadan. Juga sebaliknya, orang yang sudah membayar qadha atau membayar saumnya dengan qadha di bulan-bulan lainnya, dia tidak diwajibkan membayar fidyah. Karena kalau masih ada kewajiban membayar ibadah saum Ramadan, namanya juga dia di fidyah. Dari awal dia tidak sanggup untuk saum Ramadan, tapi kemudian dibebani dengan saum pengganti dengan membayar fidyah. Ini tidak sesuai dengan ruh syariat Islam, di mana syariat Islam itu intinya adalah memberikan kemudahan kepada kita semua. Makanya dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, yuridullahu bikumul yusra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan, ya, sesuatu yang membebani untuk kalian. Nah, ini tujuan dari ibadah saum Ramadan. Sekali lagi, bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membebani kita, bukan untuk memberatkan kita, tetapi tujuannya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jaga kesehatan, jaga iman dan jaga imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم